Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini, 28 Mei 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat hari Sabat. Biarlah kiranya berkat Sabat boleh menjadi bagian kita semua. Baik, sekali lagi pada pagi hari ini kita akan dengarkan perkabaran firman Tuhan pada hari ini 28 Mei 2022 dan judul renungan pagi kita adalah Siapakah Allah seperti engkau? Siapakah Allah seperti engkau? Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini dapat menguatkan kami. Dan tuntun kami Tuhan untuk kami tetap setia kepadamu hingga Maranatha. Terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita hari ini 28 Mei 2022 dengan judul Siapakah Allah seperti engkau? Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Sekali lagi Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tiada sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya, tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita. Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang kepada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Dalam kemurahan hatinya kepada dunia ini, Allah menghapuskan penduduk yang jahat pada zaman Nuh. Dalam kemurahan, Ia membinasakan penghuni Sodom yang rusak. Melalui kuasa penipuan setan, para pelaku kejahatan mendapat simpati dan kekaguman, dan dengan demikian senantiasa menuntun orang-orang lain kepada pemberontakan. Demikianlah halnya pada zaman Kain dan zaman Nuh, dan pada zaman Abraham dan Lot. Demikian juga halnya pada zaman kita, adalah dalam kemurahan kepada alam semesta ini, sehingga pada akhirnya Allah akan membinasakan penolak-penolak kasih karunia-Nya. Jangan dengar saran musuh yang menganjurkan supaya tinggal jauh dari Kristus, sampai engkau telah menjadikan dirimu lebih baik, sampai engkau cukup baik untuk datang kepada Allah. Jika engkau tunggu sampai pada saat itu, engkau tidak akan pernah datang. Bangkitlah dan pergilah kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan, Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Telinganya terbuka kepada seruan jiwa yang menyesal. Jangkauan pertama dari hati itu kepada Allah diketahuinya. Puji Tuhan saudara, siapakah Allah? Siapakah Allah seperti engkau? Kata Nabi Mika dalam ayat kita hari ini. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Ingat saudara, di dunia ini ada tokoh gereja yang mengatakan bahwa dia dapat mengampuni dosa. Bayangkan saudara, manusia tapi dia berkata dia dapat mengampuni dosa. Pengampunan dosa tidak dapat dilakukan oleh manusia. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus saja yang dapat mengampuni dosa. Artinya bahwa ketika kita sama seperti Mika berkata, siapakah Allah seperti engkau? Hanya Allah kita. Melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, Dia mengampuni dosa kita. Berapa
banyak dosa kita, berapa besar dosa kita, Dia sanggup mengampuni dosa kita. Dalam bagian yang terakhir tadi saya sudah bacakan, berkata bahwa jangan dengar saran musuh yang menganjurkan supaya tinggal jauh dari Kristus, sampai engkau telah menjadikan dirimu lebih baik. Jadi kadang-kadang saudara, kadang kita atau ada sahabat kita atau saudara kita, orang tua kita berkata bahwa saya belum pantas masuk gereja sekarang. Tunggu, ada waktu yang tepat saya akan kembali ke gereja. Ada banyak orang yang ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia berkata, belum waktunya saya kembali. Nah, di bagian terakhir dalam renungan pagi kita hari ini katakan bahwa jika kita tunggu sampai waktu itu tiba, waktu itu tidak akan pernah tiba. Engkau tidak akan pernah kembali kepada Allah. Jadi saudara, ketika saya dan saudara pagi ini mendengarkan firman Tuhan ini dan merasa saya perlu kembali kepada Tuhan. Kalau saudara sudah lama tidak ke gereja dan pagi ini saudara dengar renungan ini, segera pergi hari ini ke gereja. Segera mendapatkan Tuhan hari ini. Kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, segera kembali kepada Tuhan pagi ini, sekarang ini juga. Karena kalau saudara tunggu sampai waktu yang tepat, waktu itu tidak akan pernah datang. Mungkin ada orang yang bilang begini, saya nanti setia kalau saya sudah punya, usaha saya sudah maju. Saya nanti setia kalau anak saya sudah besar. Saya nanti setia kalau saya dapat pekerjaan yang lebih baik. Waktu itu tidak akan pernah datang. Kalau sekarang saya dan saudara dipanggil Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk kembali kepadanya. Kembali hari ini juga. Karena kalau kita menunda-nunda, kapan kita harus kembali kepada Tuhan? Waktu itu akan tertunda dan waktu itu bahkan tidak akan pernah datang. Saudara tahu apa yang saya bacakan tadi itu sebenarnya adalah bagian daripada komentar terkait dengan cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, saudara, dia menyesali dan dia berjanji, saya akan kembali kepada ayah saya. Biar saya tidak jadi anak, saya jadi pembantu di rumah ayah saya, tapi saya mau pulang. Dan dia tidak hanya bermimpi, dia tidak hanya berhayal untuk pulang, tetapi dia mengambil langkah, dia bangkit, lalu dia kembali pulang ke kampung dari mana dia datang, mau kembali bertemu dengan ayahnya. Dan saudara tahu bahwa ayahnya dari jauh sudah menunggu dia untuk menjemput dia. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk setia, kecuali kita memilih untuk tidak mau setia kepadanya. Tapi kalau kita mau datang, walaupun kita banyak dosa kita sudah lakukan dan kita mau kembali kepadanya, dia sementara dengan setia menunggu kembalinya kita kepadanya. Maka hari ini tidak ada alasan untuk kita berlama-lama di tempat kita. Mari ambil kesempatan, mari ambil keputusan untuk kembali kepadanya. Jangan tunda saudara, jangan menunda kembalinya kita kepada Tuhan. Mari kita balik kepada Dia sekarang ini juga. Tuhan memberkati pekabaran kita hari ini. Itulah Allah kita. Kalau kita tanya siapakah Allah kita, itulah Allah kita. Dia begitu setia menunggu kembalinya kita kepadanya. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah pekabaran ini tidak berlalu dengan cuma-cuma. Bahkan ketika kami mendengar pekabaran hari ini, kami mengambil keputusan untuk segera kembali kepada Tuhan. Tidak mau berlama-lama. Karena sedikit lagi Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Berkatilah kami sepanjang hari Sabat ini. Biarlah ibadah Sabat, perbaktian Sabat boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya hari ini kenapa kami harus berbakti padamu pada hari Sabat. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat kerja terus-menerus. Kami tidak dapat bergantung kepada pekerjaan kami, pada uang kami dapatkan di dunia ini. Hari Sabat diadakan supaya kami boleh datang kepadamu, mengakui Engkau sebagai pencipta kami, mengakui Engkau sebagai sumber berkat, mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Maka hari Sabat diadakan untuk manusia, agar kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabat Tuhan yang suci. Berkati sekali lagi kami sepanjang Sabat ini. Janji berkat Tuhan menaungi hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.